kan nemenin sekalian jalan-jalan sama aku kan ke Korea. Terus anak-anak mau ke taman bermain ke Disneyland. Jadi akhirnya habis pulang nggak lama kita ke Hong Kong lagi. Jadi Bolak-balik tuh ya? road trip ya Bun, habis dari Korea lanjut ke Hong Kong. Ke Hong Kong, tapi pulang dulu. Itu biasanya kalau misalnya liburan nih, misalnya pergi ke Eropa, kemarin ke Jepang, ke Hong Kong, itu yang nentuin biasanya siapa? Buat ada anak-anak suka minta nggak kayak kalian kan ya? Aku mau kesini Bun. Justru anak-anak. Request liburan. Request yang mereka request liburan gitu. Jadi anak-anak udah tahu mereka mau kemana, mau main apa gitu. Ya pergi juga kan butuh dana gitu kan. Jadi mereka akhirnya tahu gitu kalau misalnya bundanya kerja, mereka mau kesini, tahu bundanya harus kerja gitu. Mereka mau apa, tahu kita harus kerja. Aku pakai baju apa? Udah mulai. Udah jadi fashion police Bunda juga nih? Gue chat nih, aku lagi ngechat, dia bisa ngintip. Ngechat siapa itu? nih? Iya. Jadi kayak benar-benar posisinya parah banget. Misalnya aku lagi pergi nih, telepon, dia bisa video call. Bunda lagi masak apa? Gitu. Jadi ya posesif, tapi menurut aku ya baik lah gitu. Mereka kayak care gitu. Nah, jadi ya rencana sih emang bulan-bulan ini ya kita pelan-pelan kita pindah-pindahin barang gitu ya. Kalau bisa ya Lebaran juga udah di sana. Konsep kamarnya semuanya request sendiri. Kan mereka udah punya kamar masing-masing kan. Kalau di rumah yang sekarang kan Cici sama Tania berdua. Kalau di rumah yang baru, Cici Tania udah bisa sendiri-sendiri. Onyo juga udah dengan konsep kamarnya yang dia mau sendiri. Kayak lagi saya ngomong di teman-teman semuanya, muka saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis pasti. Ya, hati saya bersedih mah pasti, bohong. Tapi buat apa? Saya ada hal yang harus saya kerjakan lebih lagi. Saya justru ngomong kayak gini aja, itu kan sebenarnya dia kayak ke Onyo, ya kan? Ada ke Onyonya gitu. Saya dengernya aja, aduh Tuhan, sangat sayangkan. Aduh, besok gue mau ngeluarin satu project yang baru, akhirnya harus dicampur adukan dengan, aduh, itu yang saya sesalkan sebenarnya. Down enggak lah. Loh, saya bisa tanpa dia. Itu artinya panjang ya. Jadi apa? Nah kalau kagak nganggep, lu Tuhan di kartunya Tuhan nih kita masih ada saudara, nggak ada yang namanya dia nggak gua anggap nggak. Tapi kemarin ini saya punya luka yang cukup dalam gitu. Jadi saya ingin punya waktu untuk bisa berdamai dengan diri tanpa membenci, berdamai dengan diri tanpa ngejelekin gitu. Cuman berita dari video yang tersebar ini saya ya kecewa banget gitu. Kenapa hal yang kayak gini lu mesti nanggepin sih? Pertanyaan-pertanyaan usil netizen kenapa lu tanggepin sih gitu? Nanti bahagianya kita belum tentu bahagia buat orang lain loh. Apalagi kan Onyo, Thalia tuh udah pintar main sosial media. Maksudnya pengen melindungi keluarga dari pujian yang terlalu berlebihan ataupun dari kata-kata yang kurang baik. Jadi biarkan kita bahagia gitu sama ponakan-ponakan, sama Onyo juga sangat baik, bahkan tambah baik. Dan biarkan bahagianya kita itu kita simpan sendiri gitu. Sama ke Ruben gimana? Baik-baik. Sudah rame kemana-mana? Nah, kalau rame kemana-mana itu kan beritanya dipotong-potong. Yang anehnya adalah dari berita yang dipotong-potong, terus korban bilang, iya udah nggak teguran setahun. Lah padahal videonya kagak itu. Oh gitu. Lah lihat deh videonya. Videonya itu kan jadi gini, apa namanya? Videonya itu Onyo udah lihat belum videonya? Yang mana tuh? Yang katanya Ai bilang ngaji sama Yu katanya. Oh udah. Percaya? Jadi itu tuh ada anak kecil mau belanja di TikTok ya, anak-anak kecil muda lah. Terus dia bilang, "Kak, kalau misalkan belanja di sini hadiahnya dapat cium nggak dari Onyo?" Nah itu persis ekspresinya kayak begitu. Ih, jijik najis banget anak kecil, anak SD minta dipeluk sama dicium. Maksudnya inilah nih KPAI ini harus dicek nih ke TikTok ya, karena banyak anak-anak suka. Tahu nggak ada video-video yang ceritanya squishy, taunya tentang perselingkuhan rumah tangga. Pernah nonton nggak? Iya. Ada banyak banget. Terus ada squishy yang tentang drama ini, drama itu kan nggak bagus ya. Anak-anak kan jadi mendengar. Nah itu banyak squishy Bun.
Iya, memang bukan buat anak kecil. Di Indonesia memang boleh main. Nah itu dia kan jadinya ngeliatnya kayak, ih kok anak sekecil ini minta cium, minta peluk ya? Ih sebel banget gitu ya. Itu bercanda sebenarnya. Dipotong-potong. Ayah yang bilang malahan udah nggak teguran setahun. Lah, dia yang buka ceritanya. Udah kalau gitu terusin deh sama ayah. Tanya aja sama ayah. Tapi Uncle Saya cuma bilang gini, sudah. Ini udah terlalu lama, buku lama. Saya udah lewatin babnya, saya udah lewatin fasenya. Cuman kan, ya gue nggak suka, ya gue ngomong nggak suka. Tapi kalau gue suka, ya gue ngomong suka. Seorang Ruben justru energinya akan muncul kalau dia betul-betul memiliki banyak kegiatan. Orang kan beda-beda ya. Jadi saya rasa bukan masalah kasihan. Justru kalau dia diam saja, disuruh istirahat, malah kasihan juga. Dia orang biasa bergerak, biasa kreatif, tiba-tiba harus disuruh diam. Jadi buat saya untuk kayak hal yang kayak gini ya, saya udah lewatin. Jadinya ada yang lagi gue pikirin. Kalau Tuhan aja maaf, masa saya enggak? Jadi kalau buat saya hal untuk keluar dari kata-kata ungkapan maaf itu udah keseringan diucapin. Baru-baru ini terkuak bahwa Robin Onsu dan Jordi Onsu sudah tak pernah berkomunikasi, bahkan tertegur sapa selama setahun belakangan. Tak hanya itu, keduanya bahkan sudah 2 kali tak merayakan Natal bersama. Saat disinggung soal hubungannya dengan Jordi Onsu, Robin Onsu membeberkan bahwa hal tersebut sangat berhubungan dengan perasaan sakit hati yang ia alami. Sayangnya Robin Onsu tak mau membongkar duduk perkara yang menjadi penyebab dirinya sakit hati. Namun ia masih berharap bisa kembali berbaikan dengan adiknya. Semua semaunya damai, cuma buat saya ya saya boleh gunakan suara saya untuk diam dan tidak memberikan apapun tentang hal ini. Sudah terlalu larut sehingga terbuai, ungkap Robin Onsu dikutip dari Cumi-Cumi. Robin Onsu kemudian menyinggung tentang kekuatannya ikatan persaudaraan saat menghadapi masalah. Ia menyebut bahwa saudara adalah sosok pertama kali yang datang membantu. Ayah 3 anak ini berharap Jordi Onsu bisa memahami hal itu. Saya cuma bilang, lu mau kemanapun yang nolong lu bukan teman, sahabat, anak, buah lo, tapi saudara lo sendiri. Kalau dianggap ada nilainya silahkan, tapi Tuhan tahu apa yang saya kerjakan buat dia. Jadi buat saya untuk hal ini sudah saya lewatin, ada yang lebih gua pikirin, tutur artis berusia 40 tahun ini. Di sisi lain, Robin Onsu tak membeberkan secara gamblang apakah ia akan memaafkan sang adik atau tidak. Ia hanya mengungkapkan bahwa kini Jordi belum menunjukkan itikat baik untuk meredakan masalah agar suasana yang ada bisa lebih baik. Kalau Tuhan memaafkan, masa saya enggak? Cuma keluar kata-kata maaf sudah keseringan diucapkan. Jadi saya bicara, muka saya boleh tersenyum, hati saya menangis pasti, sedih dan lainnya pasti. Tapi ada hal yang harus saya kerjakan, ucap Robin Onsu. Sampai berita ini keluar gak ada dari pihak dia, ya minimalkan ada yang menetralkan. Jadi ngapain gue pikirin, santai aja, ujar Robin Onsu. Baru-baru ini terkuak bahwa Robin Onsu dan Jordi Onsu sudah tak pernah berkomunikasi, bahkan tertegur sapa selama setahun belakangan. Tak hanya itu, keduanya bahkan sudah 2 kali tak merayakan Natal bersama. Saat disinggung soal hubungannya dengan Jordi Onsu, Robin Onsu membeberkan bahwa hal tersebut sangat berhubungan dengan perasaan sakit hati yang ia alami.